Di tengah-tengah penerbangan yang sunyi, jantung seorang pramugari bernama Aisyah tiba-tiba berdebar kencang saat matanya menangkap sosok seorang pria di kursi kelas bisnis. Pria itu, dengan perawakan dan senyum yang begitu familiar, adalah salinan sempurna dari Arya, suaminya yang telah ia tangisi dan makamkan setahun yang lalu. Apakah ini hanya ilusi akibat kerinduan yang mendalam, atau mungkinkah keajaiban itu benar-benar terjadi? Kebingungan Aisyah semakin menjadi ketika pria itu menyapanya dengan nama asing, Raka, dan tatapan tanpa jejak ingatan. Ia bahkan telah menikah dengan wanita lain. Akankah Aisyah mengembalikan ingatan suaminya dan merebut kembali cintanya, atau haruskah ia merelakan Arya demi kebahagiaan yang telah ia temukan bersama wanita lain? Mentari pagi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta tak mampu menghalau dingin yang mencengkeram hati Aisyah. Sudah setahun penuh berlalu sejak kecelakaan pesawat tragis merenggut Arya, suaminya. Setiap kali ia mengenakan seragam pramugari Garuda Indonesia, bayangan senyum Arya seolah menari di pelupuk matanya. Pekerjaan yang dulu mereka impikan bersama kini terasa seperti pengingat abadi akan kehilangan, sebuah ironi pahit yang terus menggerogoti jiwanya. Penerbangan G2 tujuan Denpasar pagi itu cukup padat. Aisyah memeriksa daftar penumpang di kartu masuk. Sebuah nama di baris kedua kelas bisnis, Raka Pratama, menarik perhatiannya. Bukan karena keanehannya, melainkan karena kebiasaannya memeriksa nama penumpang sebagai pengalih perhatian dari kesepian yang tak berujung. Nama yang biasa saja, pikir Aisyah, lalu ia mengembalikan fokus pada persiapan di kabin. Saat pintu pesawat dibuka, para penumpang mulai berdatangan. Aisyah menyambut mereka dengan senyum profesional, sebuah topeng yang telah ia kuasai. Lalu, matanya menangkap sosok itu. Seorang pria berjalan perlahan menuju kelas bisnis, membawa tas ransel sederhana. Jantung Aisyah seketika berdebar kencang, memompa darah lebih cepat dari biasanya. Waktu seolah berhenti berputar. Pria itu sangat mirip dengan Arya. Bukan hanya sekadar mirip, tapi nyaris identik. Postur tubuhnya yang tegap, garis rahangnya yang tegas, bahkan cara ia sedikit menundukkan kepala saat berjalan. Semuanya persis seperti yang ia ingat tentang suaminya. Napas Aisyah tercekat. Ini tidak mungkin, pikirnya kalut. Arya telah tiada. Ia melihat sendiri daftar korban, menghadiri upacara pemakamannya. Ini pasti hanya ilusi, permainan pikiran akibat kerinduannya yang tak tertahan. Namun, semakin dekat pria itu, semakin kuat keyakinan yang menyeruak dalam benaknya. Bahkan lesung pipit samar di pipi kirinya, yang hanya muncul saat Arya tersenyum lebar, tampak jelas terlihat. Aisyah menggigit bibir bawahnya, berusaha meredam gejolak emosi yang tiba-tiba menyeruak. Apakah ini benar-benar Arya? Bagaimana mungkin? Pria itu kini berada tepat di depannya. Ia tersenyum tipis, sebuah senyum yang begitu familiar hingga membuat air mata Aisyah hampir tumpah. Selamat pagi, sapa pria itu dengan suara bariton yang juga sangat mirip dengan suara Arya. Ia menunjukkan kartu masuknya. Raka Pratama, ucap Aisyah pelan, membaca nama di kertas itu, berusaha menyembunyikan keterkejutannya. Pria itu mengangguk dan berjalan melewatinya menuju tempat duduk di kelas bisnis. Aisyah terpaku di tempatnya. Matanya terus mengikuti punggung pria itu hingga ia duduk di kursinya. Tangannya gemetar tanpa sadar. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini hanyalah kebetulan yang luar biasa, bahwa ada banyak orang di dunia ini yang memiliki kemiripan. Namun, jauh di lubuk hatinya, sebuah harapan kecil namun kuat mulai tumbuh, membawa bersamanya pertanyaan kontroversial. Seberapa jauh seseorang boleh mengganggu kebahagiaan orang lain demi masa lalunya sendiri? Sepanjang proses naik ke pesawat, mata Aisyah tak bisa lepas dari sosok Raka. Senyum profesionalnya terasa begitu kaku. Pikirannya terus tertuju pada pria di kelas bisnis itu. Setiap kali ia melintas di dekatnya, jantungnya berdebar lebih kencang. Ia mencoba mencuri pandang, mengamati setiap detail wajah dan gerak-geriknya. Cara pria itu melipat koran pagi, kebiasaannya menyentuh dagu saat berpikir, bahkan posisi duduknya yang sedikit condong ke depan saat melihat keluar jendela. Semuanya adalah kebiasaan Arya. Aisyah menggelengkan kepalanya, berusaha mengusir pikiran-pikiran yang dianggapnya mustahil. Ini pasti hanya kebetulan.
Kerinduan yang terlalu dalam bisa membuat seseorang melihat apa yang ingin dilihatnya. Namun, ada satu hal yang membuatnya semakin sulit untuk mengabaikan perasaannya. Saat pramugari lain menawarkan minuman sebelum lepas landas, Raka memesan teh hangat dengan sedikit gula dan tanpa lemon. Persis seperti pesanan Arya setiap pagi. Detail sekecil itu terasa seperti tamparan lembut yang membangkitkan harapan yang selama ini ia kubur dalam-dalam. Selama demonstrasi keselamatan, Aisyah berusaha menjaga jarak, namun matanya terus mengawasi Raka. Ia melihat pria itu mengangguk kecil saat pramugari menjelaskan cara menggunakan masker oksigen, sebuah kebiasaan Arya. Bahkan cara ia mengancingkan sabuk pengamannya pun terasa begitu familiar. Di tengah kesibukan memastikan semua penumpang telah duduk dengan nyaman, Aisyah merasakan sentuhan lembut di lengannya. Itu adalah Ratih, rekan kerjanya yang juga sahabat dekatnya. "Kamu baik-baik saja, Aisyah? Kamu terlihat sedikit pucat," bisik Ratih dengan nada khawatir. Aisyah tersenyum tipis, berusaha meyakinkan sahabatnya. "Aku baik-baik saja, Ratih. Hanya sedikit kurang tidur semalam." Ia tidak mungkin menceritakan kebingungan dan harapan yang sedang berkecamuk di dalam hatinya, Ratih pasti akan menganggapnya gila. Tak lama kemudian, pengumuman dari kokpit memberitahukan bahwa pesawat siap untuk lepas landas. Aisyah mengambil tempat duduknya. Saat pesawat mulai bergerak, Aisyah menoleh ke arah jendela. Di kejauhan, ia melihat gemerlap lampu kota Jakarta yang semakin mengecil. Di saat yang sama, ia merasakan tatapan seseorang. Ia menoleh ke depan dan mendapati Raka sedang menatapnya. Tatapan mereka bertemu sejenak. Ada kebingungan di mata Raka, seolah ia merasakan sesuatu yang tidak bisa ia pahami. Aisyah membuang muka dengan cepat. Jantungnya berdebar kencang. Ia tahu ia tidak bisa terus bersembunyi di balik senyum profesionalnya. Ia harus mencari cara untuk berinteraksi lebih dekat dengan pria itu, untuk mencari tahu kebenaran di balik kemiripan yang begitu mencolok ini. Harapan dan kecemasan bercampur aduk dalam benaknya, menciptakan badai kecil di dalam hatinya. Penerbangan menuju Denpasar terasa begitu panjang dan penuh misteri, seolah menuntun Aisyah ke jurang dilema moral yang lebih dalam. Akankah ia mencuri kebahagiaan yang dibangun oleh orang lain? Setelah memastikan seluruh penumpang di kelas ekonomi terlayani, Aisyah mengambil napas dalam-dalam dan berjalan menuju sekat pemisah dengan kelas bisnis. Jantungnya berdebar tak karuan. Ia melihat Raka sedang membaca majalah, keningnya sedikit berkerut tanda konsentrasi. Aisyah memberanikan diri menghampirinya. "Selamat pagi, Bapak. Ada yang bisa saya bantu?" sapa Aisyah dengan senyum yang ia harap terlihat alami. Raka menurunkan majalahnya dan menatap Aisyah dengan ramah, namun tanpa ekspresi mengenali. "Oh, tidak. Terima kasih. Saya sudah memesan kopi tadi." Aisyah mencoba mencari alasan untuk memperpanjang interaksinya, menawarkan buah atau makanan ringan, namun Raka dengan sopan menolak. Ia melihat kesempatan saat Raka meletakkan kembali majalahnya dan melihat keluar jendela. "Pemandangan hari ini cukup cerah ya, Bapak," ujarnya, mencoba memulai percakapan santai. "Anda sering bepergian ke Bali?" "Ya, lumayan sering untuk urusan pekerjaan," jawab Raka singkat tanpa menoleh padanya. Aisyah mencoba lagi, kali ini dengan sedikit keberanian yang ia sesali nanti. "Dulu suami saya sangat suka Bali. Kami sering menghabiskan waktu liburan di sana. Dia sangat menyukai Pantai Sanur. Katanya matahari terbit di sana sangat indah." Ia mengucapkan kalimat itu dengan nada lembut, berharap ada reaksi dari Raka. Raka menoleh menatap Aisyah dengan sedikit kerutan di keningnya. "Sanur, ya? Saya pernah beberapa kali ke sana. Tempatnya memang tenang. Maaf, tapi apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Wajah Anda terasa familiar." Jantung Aisyah berdegup kencang. "Inilah saatnya, titik balik yang berbahaya." "Nama saya Aisyah," jawabnya dengan suara sedikit bergetar. "Saya seorang pramugari di penerbangan ini." "Raka," jawab pria itu sambil tersenyum kecil. "Nama saya Raka Pratama." Ia mengulurkan tangannya dan Aisyah menyambutnya dengan tangan yang sedikit dingin. "Senang bertemu dengan Anda, Bapak Raka," kata Aisyah, berusaha menyembunyikan gejolak emosinya. Saya rasa Anda sangat mirip dengan seseorang yang saya kenal."
Raka tertawa kecil. Saya sering mendengar itu. Mungkin wajah saya pasaran. Mungkin saja. Tapi maaf kalau saya lancang, Bapak, apakah Anda pernah mengalami kecelakaan pesawat? Pertanyaan itu meluncur begitu saja dari bibirnya, tanpa bisa ia tahan lagi. Raka tampak sedikit terkejut. Kecelakaan pesawat? Tidak, alhamdulillah belum pernah. Aisyah merasa sedikit terpukul. Namun, ada sesuatu dalam ekspresi kebingungannya yang membuatnya tidak sepenuhnya yakin. Maafkan kelancangan saya, Bapak. Suami saya dulu meninggal dalam kecelakaan pesawat setahun yang lalu dan Anda sangat mirip dengannya. Air mata tiba-tiba menggenang di pelupuk matanya. Raka menatap Aisyah dengan tatapan yang berubah menjadi iba. Saya turut berduka cita atas kehilangan Anda, ucapnya tulus. Sebenarnya ada satu kejadian yang saya ingat samar-samar. Beberapa waktu lalu, saya sering bermimpi tentang suara mesin pesawat yang menderu dan kilatan cahaya yang menyilaukan. Tapi saya tidak yakin itu nyata atau hanya mimpi. Mendengar itu, harapan kembali menyala dalam hati Aisyah, bercampur dengan kecemasan akan kebenaran yang kejam. Saya tidak ingat persisnya. Beberapa waktu lalu sebelum saya bertemu dengan istri saya, jawab Raka, tampak berusaha keras untuk mengingat. Saya ditemukan olehnya dalam keadaan terluka dan tidak sadarkan diri. Saya tidak ingat apapun sebelum itu. Aisyah merasakan campuran antara harapan dan kebingungan yang semakin kuat. Arya juga ditemukan setelah kecelakaan dalam keadaan hilang ingatan. Apakah mungkin? Apakah mungkin Raka benar-benar Aryanya? Percakapan singkat itu telah membuka kembali luka lama, namun juga menyalakan secercah harapan yang mungkin akan mengubah seluruh hidupnya, atau menghancurkan kebahagiaan 3 orang dewasa. Hati Aisyah berdebar kencang mendengar pengakuan Raka tentang mimpi dan hilangnya ingatan. Ini adalah petunjuk yang selama ini saya cari-cari. Ia harus berhati-hati, tidak ingin membuatnya tertekan atau curiga. Bapak Raka, kata Aisyah dengan suara lembut. Bolehkah saya bertanya sesuatu yang mungkin terdengar aneh? Dulu suami saya sangat menyukai aroma kopi saat pagi hari. Dia selalu membuat kopi sendiri dengan biji kopi dari Taja. Apakah aroma kopi mengingatkan Anda pada sesuatu? Aisyah menahan napas, menunggu reaksinya. Raka tampak berpikir keras, mengerutkan keningnya. Kopi? Ya, saya suka kopi, tapi saya tidak ingat detail spesifik tentang aromanya atau dari mana asalnya. Ia menggelengkan kepalanya pelan. Maaf, saya benar-benar tidak ingat apapun sebelum saya bertemu Luna, istri saya. Aisyah tidak menyerah. Ia mencoba lagi, kali ini dengan detail yang lebih personal. Kami punya seekor kucing Persia berwarna putih bernama Snowy. Arya sangat menyayanginya. Apakah nama itu terdengar familiar bagi Anda? Raka terdiam sejenak. Matanya menerawang. Snowy. Nama itu terdengar seperti pernah saya dengar, tapi saya tidak yakin di mana atau kapan. Ada sedikit kebingungan dalam nada suaranya. Aisyah merasakan setitik harapan tumbuh di hatinya. Mungkin ingatannya memang belum sepenuhnya hilang. Ia memberanikan diri menceritakan lebih banyak. Setiap kali kami pergi berlibur ke pantai, Arya selalu membangun istana pasir yang besar dan rumit. Dia sangat ahli dalam hal itu. Apakah Anda pernah merasa senang membangun istana pasir? Raka tersenyum tipis, sebuah senyum yang lagi-lagi sangat mirip dengan senyum Arya saat sedang fokus. Saya tidak ingat pernah membangun istana pasir. Tapi entah kenapa saya merasa ada sensasi menyenangkan saat membayangkan melakukannya. Ia menatap Aisyah dengan tatapan yang lebih intens. Kenapa Anda tahu begitu banyak tentang suami Anda? Kami sangat dekat, jawab Aisyah dengan suara tercekat. Air mata kembali mengancam untuk jatuh. Tiba-tiba Raka memegangi kepalanya dengan kedua tangannya. Ekspresinya terlihat kesakitan. Aduh, kepala saya tiba-tiba terasa sakit sekali. Seperti ada sesuatu yang ingin keluar tapi tidak bisa. Aisyah panik melihat reaksinya. Bapak Raka, Anda tidak apa-apa? Perlu saya panggilkan dokter? Raka menggelengkan kepalanya pelan. Tidak apa-apa. Mungkin hanya sedikit pusing. Maafkan saya. Saat itu, Luna, istri Raka, datang menghampiri mereka. Sayang, kamu baik-baik saja?
Aku lihat kamu memegangi kepala. Ada nada khawatir dalam suaranya. Raka tersenyum menenangkan istrinya. Aku baik-baik saja, Luna. Aisyah hanya sedang bercerita tentang suaminya. Luna menatap Aisyah dengan senyum ramah yang seolah menusuk hati Aisyah. Oh, maaf kalau saya mengganggu. Saya Luna. Istrinya Raka. Aisyah menyambut uluran tangan Luna dengan perasaan campur aduk. Luna tampak sangat baik dan penyayang. Melihat kebahagiaan di mata mereka berdua, Aisyah kembali dilanda keraguan. Haruskah ia terus menggali masa lalu Raka yang mungkin akan menyakitkan bagi mereka berdua? Senang bertemu dengan Anda, Luna, jawab Aisyah dengan senyum yang dipaksakan. Aisyah kembali ke area kerjanya, hatinya dipenuhi dengan berbagai macam perasaan. Ada harapan yang kembali membuncah, namun juga rasa bersalah karena ia mungkin telah mengganggu ketenangan hidup Raka dan Luna. Bisikan-bisikan dari masa lalu Arya seolah berputar-putar di kepalanya, membuatnya semakin sulit untuk mengambil keputusan. Penerbangan ini terasa semakin berat dan penuh dengan pertanyaan yang belum terjawab, menekan Aisyah pada pilihan yang bengis, kebahagiaannya atau kebahagiaan Luna? Setibanya di Denpasar, Aisyah menyelesaikan tugasnya dengan pikiran yang berkecamuk. Ia bergegas menuju kantor maskapai di bandara, mencari jawaban. Dengan sedikit keberanian, Aisyah mendekati bagian arsip dan meminta akses ke daftar penumpang penerbangan G23 rute Jakarta-Singapura setahun yang lalu, penerbangan yang membawa Arya. Jantung Aisyah berdebar kencang saat melihat daftar nama-nama di layar komputer. Ia mencari nama Arya Pratama dan menemukannya. Di samping namanya, tertera status meninggal dunia. Namun di bagian bawah daftar ada catatan kecil tentang beberapa penumpang yang awalnya dinyatakan hilang, namun kemudian ditemukan selamat. Salah satunya bernama Arya Pratama. Di samping namanya tertulis, dirawat di rumah sakit Singapura kemudian dipindahkan ke Jakarta. Tangan Aisyah gemetar. Jadi Arya memang selamat. Lalu kenapa ia dinyatakan meninggal? Ia terus mencari informasi, menemukan laporan singkat tentang seorang pria yang ditemukan dalam kondisi kritis dan mengalami hilang ingatan total. Ia mencoba mencari berita daring. Betapa terkejutnya Aisyah saat melihat salah satu foto di artikel. Itu adalah Raka. Wajahnya sedikit berbeda, lebih kurus dan tampak pucat. Namun ia yakin itu adalah Arya. Air mata Aisyah akhirnya tumpah. Aryanya selamat, tidak meninggal. Selama ini ia hidup tanpa mengetahui keberadaannya. Rasa sedih dan kehilangan yang selama ini ia pendam tiba-tiba bercampur dengan kebahagiaan dan harapan yang membuncah. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Ia ingat percakapannya dengan Raka tentang Luna, istrinya. Arya, atau Raka, telah membangun kehidupan baru dengan wanita lain, wanita yang telah menyelamatkannya, merawatnya, dan mencintainya saat ia tidak mengingat apapun tentang masa lalunya. Aisyah merasakan dilema yang semakin besar. Ia ingin sekali berlari menemui Raka, memeluknya, memberitahunya siapa dirinya sebenarnya. Namun ia juga tidak ingin menghancurkan kebahagiaan yang telah ia temukan. Luna tampak begitu tulus dan mencintai Raka. Apakah ia berhak merenggut Raka dari kehidupan barunya? Malam itu, Aisyah tidak bisa tidur. Ia harus membuat keputusan. Setelah bergumul dengan pikirannya sepanjang malam, Aisyah akhirnya membuat keputusan kontroversial, ia harus bertemu dengan Raka lagi, menguak seluruh kebenaran, apapun risikonya. Ia akan kembali ke Jakarta pada penerbangan pertama besok pagi. Di lain tempat, Raka terus dihantui oleh pertemuannya dengan Aisyah. Ia merasa ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya. Ia seringkali tanpa sadar menyebut nama Arya, membuat Luna semakin khawatir. Suatu sore, saat Raka sedang melihat-lihat album foto lama mereka dengan Luna, ia menemukan sebuah foto dirinya bersama seorang wanita yang sangat mirip dengan Aisyah. Di belakang foto tertulis tanggal dan nama, Aryas Aisyah, 10 Oktober 2022. Raka terkejut bukan main. Ia menunjukkan foto itu kepada Luna. Siapa wanita ini? Kenapa wajahnya sangat mirip dengan Aisyah? Luna terdiam. Dengan berat hati, Luna menceritakan kepada Raka tentang kecelakaan pesawat setahun lalu, tentang seorang pria bernama Arya yang selamat namun hilang ingatan, dan tentang seorang wanita bernama Aisyah yang mengaku sebagai istrinya.
Raka mendengarkan cerita Luna dengan wajah pucat. Semua potongan-potongan ingatan yang selama ini samar-samar mulai terhubung. Jadi, aku adalah Arya? Tanya Raka dengan suara bergetar menatap foto pernikahannya dengan Aisyah. Luna mengangguk sambil menangis. Ya, sayang. Nama kamu Arya dan Aisyah. Dia adalah istri kamu. Kebenaran yang tiba-tiba terungkap terasa seperti beban yang sangat berat. Ia mencintai Luna, wanita yang telah bersamanya selama ini. Tapi di saat yang sama, ia merasakan ikatan yang kuat dengan wanita di foto itu, wanita bernama Aisyah. Keesokan harinya, Aisyah memberanikan diri menghubungi Luna. Pertemuan itu terjadi di sebuah taman yang tenang. Aisyah menunjukkan foto-foto Arya, video-video kebersamaan mereka, dan memutar rekaman suara Arya. Saat Raka melihat foto-foto itu, air mata mulai mengalir di pipinya. Aisyah, ucap Raka lirih. Aku ingat kamu. Aisyah tidak bisa menahan air matanya. Ia menghampiri Raka dan memeluknya erat. Luna berdiri di dekat mereka, menyaksikan momen haru itu dengan hati yang pilu. Ia tahu bahwa kebahagiaannya dengan Raka mungkin akan segera berakhir, sebuah perpisahan yang tak adil, yang dirampas oleh masa lalu. Air mata haru dan kebingungan bercampur di wajah Arya saat ia memeluk Aisyah. Namun di sisi lain, ia juga merasakan cinta dan rasa terima kasih yang mendalam kepada Luna. Aku tidak tahu harus berkata apa, ucap Arya dengan suara serak. Aku ingat kamu, Aisyah. Aku ingat semuanya tentang kita. Tapi aku juga mencintai Luna. Aisyah mengangguk, ia tahu ini tidak akan mudah. Kita perlu waktu untuk memikirkan ini semua, kata Luna dengan suara tegar. Setelah percakapan yang panjang, Arya akhirnya membuat keputusan sulit, ia memilih kembali kepada Aisyah. Dengan berat hati, Luna menerima keputusan Arya. Ia tahu bahwa cinta tidak bisa dipaksakan. Aisyah dan Arya memulai kembali kisah cinta mereka, namun diwarnai bayangan pengorbanan Luna. Di Pantai Sanur, tempat Arya dulu sangat suka melihat matahari terbit, mereka berdiri berdampingan. Terima kasih sudah tidak menyerah padaku, bisik Arya. Cinta kita terlalu kuat untuk menyerah, Arya, jawab Aisyah. Di kejauhan, matahari mulai terbit, memancarkan sinarnya yang hangat, seolah menyinari babak baru yang penuh pertanyaan, tentang kebahagiaan yang diperoleh dari kehilangan orang lain, tentang keadilan cinta yang terkoyak oleh takdir. Di akhir cerita, Arya akhirnya memilih untuk kembali kepada Aisyah, sang istri yang tak pernah menyerah pada takdir. Meskipun keputusan itu menyakitkan bagi Luna, ia menerima dengan lapang dada. Mereka memulai kembali kisah cinta mereka, yang kini berfondasi pada kenangan yang utuh dan masa depan yang mereka bangun bersama. Kisah ini mengajarkan kita tentang kekuatan cinta sejati yang mampu melewati batas waktu dan amnesia, namun juga menyoroti dilema moral tentang kebahagiaan yang dibangun di atas kebohongan. Meskipun fiktif, cerita ini dirancang serealistis mungkin agar kita semua bisa mengambil pelajaran tentang kejujuran, pengorbanan, dan keputusan sulit yang seringkali tak terhindarkan dalam hidup.